Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita ini, dan seperti biasa kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa ad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah. Arhamar rahimin la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wazwaji wa dratu ahli bait muslim jami'al anbiya wal mursalin qad ijma'in wa rasuluna sayyidina muhajirin Allah Muhammad bin Isa fakul muqaddam Muhammad bin Ali bin Sayyid Rahim Abdullah bin Abu Bakar Idris Bahrul Wujud Syabakar bin Salim Sayyid Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa Ali bin Al-Habsyi wa jami' sadatina Ali Abi Alawi ijma'in thumma Imam Al-Ghazali Muhammad bin Al-Ghazali atas ismail arwai arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fi din ulama amilin fi al-mufassirin wal mufassirin sadatul sufiyatul muhaqqiqin ajma'in Allah yaflahu wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini beberapa hari lagi nih kita akan masuk tanggal 10 Muharram, disebut dengan nama hari Asyura. Salah satu dari hari penting dalam Islam dan salah satu dari hari yang disunnahkan buat puasa dengan sunnah yang muakkad. Puasa sunnah yang terbaik sepanjang tahun. Puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib mah kita nggak main tawar-tawaran. Boleh nggak? Jadi nggak bisa tuh kayak yang afdolan mana, puasa Arafah sama Ramadan, nggak kena pertanyaan begitu. Sama aja kayak bagusan mana sholat zuhur sama sholat duha. Kalau sholat zuhur tuh nggak ada pilihan, kamu nggak boleh enaknya sholat apa enggak ya saya ya, nggak pakai. Namanya perkara wajib, perkara wajib nggak boleh ditinggal, nggak bisa ditawar. Demikian pula dengan puasa yang wajib yaitu Ramadan, nah itu nggak bisa ditawar, gitu kan. Nah kalau puasa sunnah itu ada pilihan kamu buat ngerjain atau nggak ngerjain, gitu ya. Nah puasa sunnah itu ada yang puasa sunnah bulanan, ada puasa sunnah mingguan, ada puasa sunnah tahunan. Puasa sunnah mingguan tahu dong, masa nggak tahu? Senin sama Kamis. Ada puasa bulanan, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ada puasa tahunan. Nah puasa tahunan ini dari mulai 6 hari di bulan Syawal, gitu kan ya. Kemudian hari Arafah, kemudian hari Tarwiyah, hari Tasu'a, hari Asyura, gitu ya. 1 Rejab, yang memang datangnya setahun sekali gitu. Nah, di antara semua puasa-puasa sunnah ini, yang paling afdol, yang nomor 1 puasa yang kemarin kita jalani, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, disebut dengan nama hari Arafah. Itu nomor 1. Yang nomor 2 yang akan segera kita jelang beberapa hari lagi, kita akan masuk tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ini ada puasa sunnah disebut dengan nama hari Asyura. Diambil dari kata-kata asyara. Asyura maksudnya adalah hari yang ke-10. Hari yang ke-10 dari awal tahun dan hari ke-10 dari bulan Muharram. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hari Asyura itu adalah hari yang mulia, bukan hanya di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau hari Arafah yang kemarin itu mulianya buat umat Nabi Muhammad doang.
ya. Tapi kalau hari Asyura ini mulia untuk semua umat. Dari zamannya Nabi Adam hari Asyura itu udah mulia. Sampai ke zamannya Nabi ini, Nabi itu, semua nabi-nabinya Allah. Zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi semua nih, nabi-nabi. Sampai ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Asyura menjadi hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ia adalah merupakan hari yang dimuliakan Allah, Allah tuh kalau memuliakan sesuatu suka ngasih hambanya. Allah itu zat yang maha dermawan. Kalau sayang suka ngasih, gitu ya. Orang kalau dermawan kan gitu. Kalau sayang suka ngasih. Betul apa enggak? Kayak gimana gitu jawabnya? Saya nggak tahu tuh, kamu nggak pernah sayang atau kamu nggak pernah dermawan. Orang kalau dermawan, kalau sayang sama orang suka ngasih, kan begitu? Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, jadi kalau orang pelit itu satu karena dia nggak suka, benci gitu kan, atau dua karena dia emang pelit gitu kan, nggak dermawan gitu. Kalau orang nggak ngasih tuh karena dia nggak sayang atau karena dia karena dia pelit. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha dermawan. Jadi kalau sayang itu ngasih. Nah ngasihnya pada saat-saat yang memang waktu itu adalah waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hari Asyura. Hari Asyura tuh Allah banyak banget ngasih kemuliaan-kemuliaan kepada hamba-hambanya. Salah satu diantaranya adalah tertambatnya perahunya Nabi Nuh alaihi salam itu sudah berbulan-bulan ada di atas permukaan bumi itu. Buminya semua ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perahunya Nabi Nuh menambat tepat pada tanggal 10 Muharram. Jadi buat adik-adik jomblo, selamat masuk bulan Muharram, selamat memasuki hari Asyura. Berdoalah dek, ya Allah, Engkaulah yang menambatkan perahu Nabi Nuh pada hari Asyura. Tambatkanlah hatiku yang kosong ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, nih adik-adik jomblo yang udah kepengen nikah saya doain. Doain apa? Ini kenapa emak-emak yang bilang amin ya? Curiga saya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo nih Allah segera pertemukan dengan jodoh yang soleh, yang baik, yang bawa kebaikan bagimu dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangga tuh dek, bener katanya orang Betawi dah, walaupun agak-agak kasar tapi saya bilangin juga dah, katanya rumah tangga tuh kayak kawin itu, maksudnya kawin itu ya kayak main gambling, kayak main judi gitu. Bisa untung, bisa buntung. Kalau beruntung alhamdulillah, kalau nggak beruntung ya sedih, innalillah gitu ya. Dan masalahnya kan nggak gampang kalau udah ada dalam rumah tangga yang nggak menyenangkan, mau putar balik kan nggak gampang. Putar baliknya itu kan mikirnya banyak hal, apalagi kalau sudah ada anak, ya kan? Itu suara dari pengalaman pribadi. Iya. Jadi memang ini yang buat adik-adik yang belum masuk dalam pernikahan, penting bagimu untuk berdoa, jangan turun standar. Ya. Jangan misalnya awal-awal doanya Allah laki-laki yang soleh, ahli surga, bawa kebaikan, kau cintai, Nabi Muhammad cintai gitu kan. Oh panjang gitu, bisa membimbing ya Allah, bisa jadi imam yang baik dalam rumah tangga, Insya Allah nih. Lama-lama kok tambah tahun gak ada yang lamar ya. Turun standarnya, ya Allah nggak soleh nggak apa-apa deh. Jangan ya, jangan. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau standar duniawi sih nggak apa-apa, silahkan turun, ya kan? Tapi kalau standar agama, standar akhirat, jangan mau turun. Kamunya aja yang naik kelasnya.
gitu kan? Solehahkan dirimu agar kamu layak untuk laki-laki yang soleh. Sebab kata Allah, hanya laki-laki yang soleh yang berhak untuk perempuan yang solehah, dan hanya perempuan yang solehah yang berhak untuk mendapatkan laki-laki yang soleh. Ustazah, tapi kok nggak kenyataan sama saya Ustazah? Saya udah solehah, suami saya nggak soleh. Ada dua kemungkinan. Suamimu menuju kepada kesolehan seperti dirimu juga, atau yang kedua, kamu cuma ngaku-ngaku. Ya. Jadi Nabi Nuh ditambatkan perahunya tepat pada tanggal 10 Muharram. Dan kalau lihat bahwa yang ada dalam perahu Nabi Nuh waktu itu hanya hamba Allah yang taat, yang beriman, artinya bahwa hamba-hamba Allah yang ada di atas muka bumi, manusia, semua manusia yang ada di atas muka bumi pada saat ini kan semuanya keturunannya orang-orang yang ada dalam perahu Nabi Nuh ya. Artinya kakek nenek mereka tuh dulunya ya beriman, semuanya beriman gitu. Semua ada tuh, termasuk yang nyiksa-nyiksa orang Islam yang ada di Uyghur gitu misalnya, atau yang di Palestina, di mana-mana tuh teman-teman. Itu semuanya sebenarnya kakek neneknya itu juga beriman, karena semua yang beriman waktu itu yang selamat, yang nggak beriman semuanya tenggelam kok gitu. Semuanya tenggelam. Baik ya, itu Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian pada tanggal yang sama juga, tanggal 10 Muharram juga, tentu saja di tahun yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala juga menyembuhkan sakitnya Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub itu Allah Subhanahu wa taala sehatkan juga tepat pada tanggal 10 Muharram. Sakitnya Nabi Ayyub itu berat, tapi jangan kamu kira. Kalau ada ibu-ibu atau teman-teman atau adik-adik nih yang dulu pernah baca gitu komik kisah-kisah para nabi, ya, itu juga ada cerita bahwa sakitnya Nabi Ayyub itu sampai keluar ulet dari badannya. Saya pernah baca tuh soalnya, saya pernah baca. Nah itu salah teman-teman saya sekalian. Para nabinya Allah itu tidak ada yang kena sesuatu mimma yunafir tab'an. Mimma yunafir tab'an itu yang bikin orang lari secara tabiat, secara watak manusia jijik gitu atau enggak seneng gitu ada di situ, enggak ada. Makanya para nabi tuh enggak ada yang kentutan. Halo. Para nabi gak ada yang suka kentut gitu, gak ada. Saya bilang kentutan enggak benar nggak ngerti ya. Maksudnya suka kentut gitu kan? Karena orang kalau suka kentut kan orang jadi ilfil. Itu nabi-nabi itu nggak ada yang sama Allah dikasih sesuatu yang bisa bikin orang ilfil. Orang hilang feeling sama dia tuh nggak ada gitu. Semuanya tuh kalau nggak cakep banget, kalau nggak ya menyenangkan untuk dilihat dari sisi rupa. Dari sisi bentukan tubuh juga nggak ada yang, mohon maaf ya, misalnya kayak terlalu pendek banget atau terlalu tinggi banget yang sampai bikin orang tuh kayak yang aneh gitu ngelihatnya, tuh nggak ada teman-teman. Atau yang sampai kurus banget, ceking banget gitu kan, yang sampai bikin orang kesian, nggak ada. Atau yang gede banget misalnya gitu kan, yang sampai bikin orang yang makannya berapa banyak nih gitu, nggak ada juga. Jadi para nabi itu sama Allah dibikin yang sestandar mungkin secara fisik, maksudnya yang memang paling disukai gitu pada zaman tersebut, itu fisiknya seperti apa gitu kan ya, yang nggak jauh-jauh dari itu gitu, nggak jauh-jauh dari itu, meskipun memang tidak ada yang lebih cakep daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan juga nggak ada juga yang lebih cakep daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, gitu kan. Tapi memang semuanya juga nggak ada yang jelek gitu. Jadi nabinya Allah tuh nggak ada yang jelek teman-teman, dan juga nggak ada jelek aja, nggak ada gitu kan. Mohon maaf seperti yang tadi saya sampaikan, suka buang angin aja nggak ada gitu. Apalagi yang kena penyakit yang sampai menjijikkan, sampai apa istilahnya tuh ya, borok gitu, sampai borokan, korengan, sampai keluar uletnya dari badannya, itu nggak mungkin banget. Itu mustahil. Kenapa? Sebab para rasul ini kan wajib menyampaikan. Bagaimana caranya menyampaikan kalau sama Allah dikasih sesuatu hal yang bikin orang nggak mau mendekat gitu?
Orang mendekat dengerin segitunya belum tentu beriman, ya kan? Belum tentu ikut. Apalagi kalau beliau dikasih sesuatu hal yang bikin orang nggak mau dekat. Nah, Nabi Ayub alaihissalam dikasih sakit, betul. Ada saudara sekalian, sakitnya Nabi Ayub yang saya pernah dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid itu kalau dibagi sama 40 orang, 40-40-nya minta mati. Itu satu dikasih ke Nabi Ayub alaihissalam. Jadi sakitnya 40 orang, yang sampai 40 orang itu nggak tahan sampai minta mati. Allah nggak tahan, Allah mati aja deh saya, ya Allah. Itu tuh dikumpulin 40 itu ke Nabi Ayub satu. Jadi sakit yang luar biasa teman-teman sekalian, sakit yang luar biasa. Dan sakitnya Nabi Ayub itu bersama dengan kayak begitu, itu tetap aja Nabi Ayub, alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah la kulli hal, ya Allah makasih, ya Allah makasih, gitu. Cakep banget ya. Kita dikit-dikit sakit itu, dosa apa saya ya Allah? Untung gak dijawab malaikat Atid ya. Kalau dijawab sama malaikat Atid, ya banyak. Lupa belum? Masya Allah, kayak apa rasanya? Gara-gara ini ya, gara-gara sakit dikit aja udah pikun, bikin kita lupa sama dosa. Sampai nanya gara-gara sakit apa? Masya Allah. Nabi Ayub alaihissalam nggak punya dosa, sama Allah diuji dengan sakit. Sesudah diuji sama keluarganya, anak-anaknya meninggal semuanya. Bayang gak sih, punya anak meninggal, nggak satu nggak dua, semua anaknya meninggal, kena wabah, kena ini, kena itu, meninggal semua dalam waktu yang nggak berjauh-jauhan. Habis itu ditinggalin sama istrinya, semua istrinya meninggalkan. Sebelumnya hilang semua hartanya, habis semua hartanya, dibangkrutin sama Allah SWT, dijatuhin sampai jadi miskin. Keluarganya, anak-anaknya semua meninggal, habis itu istrinya semua meninggalkan kecuali satu orang istri namanya Rahmah. Nih Siti Rahmah nih, atau Sayyidatuna Rahmah, ini nggak ninggalin Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dan beliau Siti Rahmah ini kabarnya adalah cucu dari Nabi Yusuf alaihissalam yang menikah dengan Siti Zulaikha, Sayyidah Zulaikha. Ya, menurut satu riwayat, menurut satu keterangan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi teman-teman sekalian, ini Sayyidah Rahmah tetap bertahan padahal suaminya udah miskin, kemudian anak-anaknya meninggal, sekarang ditambah sakit pula gitu. Dia mampu bertahan. Kenapa mampu bertahan? Karena yang dia cari bukan Ayub, yang dia cari Allah dalam diri Nabi Ayub. Dia tahu bahwa suaminya adalah seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang membuat beliau, saya mau nyari ridhonya Allah dengan saya berkhidmah pada suami saya. Masya Allah, berat teman-teman, dari rumahnya yang gede sampai kemudian kayak di tempat yang jauh gitu kan ya. Misalnya gitu, ibarat asalnya tinggal di Kemang, pindah ke Citayam. Ada orang Citayam di sini ya, maaf. Oh, saya kirain Citayam mainannya di sono doang tuh. Ternyata ada juga yang mainan di pasar Minggu. Teman-teman sekalian, enggak ya, saya bercanda. Saya nggak lagi ngatain Citayam, tipis-tipis aja. Insyaallah. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, emang daerah terus ada yang kita bully. Dulu Bekasi, sekarang Citayam ya, pindah ya. Nabi Allah Ayub alaihissalam, sampai Nabi Ayub itu nggak punya sesuatu buat mereka makan. Istri dan Nabi Ayub nggak punya yang buat makan tuh, nggak punya. Segitunya ya, Allah ngasih ujian ke para nabi itu gede teman-teman sekalian. Makanya kita urusan minta-minta magam sama Allah, minta pangkat sama Allah di sisi Allah itu memang ya udahlah, biarin berjalan wajar aja lah ya. Kita belum tentu juga kalau dikasih pangkat tinggi belum tentu kuat teman-teman sama ujiannya.
Sebab orang kalau udah pangkatnya tinggi tuh ujiannya juga tinggi gitu. Pangkatnya tinggi ujiannya juga tinggi. Sampai buat makan loh, buat makan nggak ada teman-teman. Apa yang akhirnya dilakukan sama Siti Rahmah, minta suaminya kerja nggak mungkin. Suaminya udah dalam ujian yang luar biasa, dia paham itu, dan dia juga sangat sayang kepada suaminya. Selain daripada dia juga pengen bertahan hidup gitu kan. Apa yang dia lakukan? Dia jual rambutnya. Dia punya rambut bagus teman-teman sekalian, dia potong rambutnya, dia jual rambutnya. Dapat uang cukup banyak, dia belikan makanan buat makannya dia dengan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Masya Allah, Masya Allah. Cuman ya kaget banget Nabi Ayub pas ngeliat bininya, loh gundul. Perasaan saya kawinnya merahmah bukan merahim. Gitu. Tahu-tahunya lebih jadi cowok nih, gitu, jadi ada rambutnya. Teman-teman saya sekalian, akhirnya marah nih Nabi Ayub. Dia sampai nazar, saya mau pukul istri saya, sama cambuk dia dengan 100 cambukan. Teman-teman saya sekalian mau pukul gitu dengan 100 pukulan. Terus kasih keterangan sama Siti Rahmah bahwa ternyata rambutnya itu dia jual untuk makan mereka berdua gitu. Oh, nggak tega Nabi Ayub. Tapi nadarnya udah terlanjur. Pas waktunya sehat, Nabi Ayub bingung mau melaksanakan nadar, karena nadar kan harus ditunaikan. Iya, nadar itu kayak janji ya, janji sama Allah itu harus dibayar teman-teman. Nggak boleh nggak, makanya jangan gampang-gampang nadar. Jangan gampang-gampang nadar. Kalau saya menikah tahun ini 1444, ya, bagus ya tanggalnya ya. Saya mau menikah tanggal 14 bulan 4. Jadi 14/4/4/1/4/4/4 gitu ya, jam 4 subuh. Kalau misalnya gitu ya, orang nadar gitu, saya mau tiap hari baca 1 juz Al-Quran. Nah itu berat. Kalau kamu bilang tiap hari gitu kan, seumur hidup saya, itu berat. Kamu kan nggak tahu akan jadi seperti apa. Baca Yasin tiap hari, berat teman-teman. Mendingan tuh kalau mau nadar, boleh, bukan berarti nggak boleh, tapi yang kiranya kamu ringan aja jalaninnya. 3 hari misalnya, mau baca Yasin tiap hari 3 hari, atau mau baca Yasin 3 kali, atau mau baca Yasin 10 kali misalnya gitu ya. Nah, gitu. Itu kan masih mungkin buat kamu kerjain kan, betul apa enggak? Mau puasa misalnya gitu, berapa hari? 3 hari sanggup lah ya. Jangan yang berat-berat, mau puasa 10 bulan, nah kan berat gitu ya, berat gitu. Jadi yang wajar-wajar aja gitu. Nah ini udah terlanjur nadar nih, harus ditunai, ditagih sama Allah. Pas begitu Nabi Ayub sembuh, ditagih sama Allah SWT. Ayub, nadar kamu tuh mau mukulin istri kamu. Ya Allah, gimana tuh? Nggak tega gitu Nabi Ayub memukul istrinya. Sama Allah dikasih cara. Udah Ayub, kumpulin aja lidinya 100. Kamu ikat, kamu pukulin sekali. Jadi kan udah mukul dengan 100 pukulan gitu. Allah yang ngajarin. Itu kan namanya hilah Ustazah. Namanya kan kayak apa tuh? Berpolitik gitu ya. Nah, tapi Allah yang ngajarin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi tuh kayak politik-politik yang seperti itu juga boleh aja kalau memang memungkinkan dan memang ada tujuannya gitu. Contohnya apa nih? Contohnya gini ya, ada seorang istri nih jalan pergi pengajian. Sebelum pengajian itu sekalian dia belanja. Habisnya pengajian dia ngebakso. Jadi keluar dari rumah 7 jam gitu ya, dari siang sampai malam. Suaminya nanyain, kamu dari mana? Nah itu kalau misalnya dia bilang gitu, pertama aku belanja nawar jadi lama. Terus habis itu saya pengajian, habis pulang pengajian saya
Misalnya kalau dia bilang, wah kalau kayak gitu tuh saya pasti dimarahin. Jadi dia cuma bilang, saya tadi pergi pengajian, gitu ya. Boleh apa nggak tuh kayak gitu? Boleh aja, asalkan nggak bohong. Tapi kalau suaminya nanya, abis pergi pengajian kemana lagi? Nah, kamu harus bilang. Kamu harus bilang. Gitu ya. Itu Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan dari segala penyakitnya. Itu tepat pada tanggal 10 Muharram, sesudah setannya nyerah. Kenapa nih urusannya sama setan? Itu tadi sama iblis nih urusannya. Waktu Allah membanggakan Nabi Ayub, bayang gak sih nih, Allah tuh ya sampai ngasih ujian sebegitu besarnya kepada seorang nabi hanya karena Allah mau tunjukin sama musuhnya yaitu iblis bahwasanya hamba Allah tuh tak terkalahkan. Untung yang dibanggain tuh Nabi Ayub, nggak terkalahkan. Yang dibanggain model kita nih. Duh, ya Allah, kapan ya kiranya jadi hamba yang layak dibanggakan gitu. Takutnya nih Allah nih udah bangga nih, lihatin nih hambaku yang satu ini nih, bangun tahajud pagi-pagi duha gitu kan ya, omongannya terjaga, bagus bener. Ntar kata setan kayak gini, ya Rob, dia tuh kan kepengen update status tuh ya Allah. Terus ternyata beneran ya, ini bikin malu ya. Masya Allah, Masya Allah. Habis itu tanya sama temennya, kok aku telepon tadi kamu gak angkat-angkat sih? Ya kan lagi duha, kamu gak tahu apa? Kata malaikat, kata setannya, tuh kan ya Allah. Gitu bentar ya. Teman-teman sekalian, Nabi Ayub nih, Allah banggain Nabi Ayub di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ayub nih ibadahnya luar biasa, hatinya luar biasa, penuh syukur kepadaku. Kata si iblis kayak gini, ya iya Allah, orang dia itu loh kayak gitu, duit punya, harta banyak, anak banyak, istri banyak, ya terang dia kayak gitu. Kata Allah, coba liatin Ayub, kalau kita bikin hartanya habis, hartanya lu dihabisin Allah. Ayub nggak berkurang, ibadahnya nggak berkurang, syukurnya. Si iblis penasaran, datang pamit sama Allah, ya Rob, pengen tahu dah saya. Iya silahkan aja. Iblis datang, Yub, kamu kok sujud mulu sih, sujud syukur gitu, penuh syukur. Kamu syukurin apa? Harta kamu udah habis. Kata Ayub, biarin harta yang habis, tapi kan keluarga masih sisa. Semua orang-orang yang saya sayangi masih ada gitu. Saya bersyukur atas semua karunia yang Allah SWT berikan. Iblis bilang, ya Allah, kayaknya ujiannya kurang gede deh, soalnya kan harta doang. Dia mah yang penting keluarga ya Allah. Lain nih kalau urusan keluarganya. Ayo kita lihat, kata Allah, dihabisin keluarganya. Satu-satu anak meninggal. Waduh, Masya Allah. Ayub tiap berapa hari nguburin anaknya. Kayak apa rasanya teman-teman? Masih juga syukurnya nggak kurang, ibadahnya nggak kurang. Luar biasa banget ya, luar biasa banget ya. Aduh, kita ditinggalin satu orang aja dari begitu banyak orang yang kita sayangi. Hati rasanya, oh kenapa dia sih ya Allah? Kenapa nggak koruptor aja tuh ya Allah yang pada mati? Biar damai negeri ini, kenapa dia gitu yang meninggal ya Allah gitu ya. Aduh, Masya Allah. Berapa hari yang lalu kita dengar kematiannya Habib Abu Bakar. Ya Allah, perasaan hati ini kayak yang ya ampun, kenapa Habib Bakar sih ya Allah? Kenapa nggak siapa gitu kali yang ada di penjara-penjara, kan banyak tuh ya. Insya Allah ya, tapi Allah punya kehendak ya kan. Allah sayang sama mereka semua. Udah nih, meninggal nih semuanya sampai tidak tersisa teman-teman. Luar biasa banget kan Nabi Ayub. Segitunya syukurnya nggak kurang, ibadahnya nggak kurang sama Allah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Si iblis, ya Allah pamit lagi ya Allah. Benar-benar penasaran dah saya. Ya udah iblis silahkan. Iblis dulu bilang, Yub, lu ngapain lu Yub?
itu Nabi Ayub. Katanya Nabi Ayub, Allah telah memberikan kepada saya karunia yang sangat banyak. Saya masih punya istri, saya masih punya kesehatan. Oh, iblis bilang lagi, ya Allah, istrinya belum ya Allah. Ya itu, sampai istrinya semua meninggalkan dia. Istrinya semua meninggal. Masih Nabi Ayub tetap juga terus. Akhirnya sampai terus iblis bilang, badannya tuh ya Allah sehat sih dia, makanya dia kayak gitu. Kata Allah, yuk kita lihat. Allah kasih sakit itu tadi, sakitnya 40 orang kumpulin satu dalam diri Nabi Ayub. Kesakitan yang luar biasa. Kita kan kalau sakit kan misalnya sakit perut, kaki, tangan masih baik-baik aja, betul nggak? Kita kalau sakit gigi gitu ya memang sakit luar biasa. Tapi kan perut masih enak, kaki masih bisa jalan, ini masih bisa itu gitu kan, tangan masih bisa bikin teh manis gitu ya, masih bisa lah gitu gerak dan lain sebagainya gitu, mata masih bisa lihat, masih enak gitu. Ini Nabi Ayub sakit semua. Jadi anggota tubuhnya semua Allah dibikin sakit semua, sampai nggak gerak. Nabi Ayub tuh cuma di atas tempat tidur, teman-teman. Dalam kesepian, dalam kesendirian, Nabi Ayub bilangnya apa? Ya Allah makasih. Terus dikira sama Allah, ya Allah makasih, ya Allah makasih. Katanya iblis, Ayub lu apaan lagi sih yang kamu syukurin? Katanya Nabi Ayub, alhamdulillah Allah masih tetapkan aku sebagai hambanya. Saya punya iman, saya sakit tapi saya tahu yang ngasih sakit kan Allah. Saya tahu saya kehilangan orang-orang yang saya cintai, tapi yang ngambil kan Allah. Selagi yang melakukan itu Allah, maka saya akan bersyukur atas apapun yang Dia berikan. Sebab saya tahu Dia menguji saya karena cinta, bukan karena benci. Allah tuh saat menguji kita bukan karena benci, tapi karena cinta. Gimana Iblis? Iya deh Allah, dia emang tuh kayak gitu tuh. Udah, iya Allah. Udah saat iblis nyerah, Allah kemudian tepat pada tanggal 10 Muharram menyehatkan Nabi Ayub kembali. Nabi Ayub sehat-sehat aja loh, langsung hilang semua sakitnya. Masya Allah, tambah banyak sujudnya, tambah banyak syukurnya. Habis itu terus istrinya itu kan, waduh, terus hamil, punya anak, Masya Allah, Masya Allah. Nabi Allah Ayub alaihis salam. Jadi bagi siapapun yang lagi sakit atau ada keluarganya yang lagi sakit, 10 Muharram, ini kita simpan nih 10 Muharram, kita siap-siap nih 10 Muharram. Jangan lupa nanti tanggal 10 Muharram banyak-banyak doa. Ya Allah sembuhkan ya Allah, sebagaimana Engkau menyembuhkan Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ya Allah sembuhkanlah sakit saya, ya Allah sembuhkanlah sakitnya fulan bin fulan, sembuhkan sakitnya orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Gitu. Insya Allah. Karena memang hari itu tuh hari Allah banyak banget ngasih hadiah-hadiah kepada hamba-hambanya. Tentu yang minta akan lebih mungkin buat dikasih daripada yang enggak minta. Karena yang minta lah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bicara sakit, semua dari kita kesakitan, betul nggak? Nggak sakit badan, kadang sakit pikiran. Nggak sakit pikiran, kadang sakitnya hati. Sakitnya hati, punya hasut sama orang, punya kebencian sama orang, punya dendam sama orang, itu sakitnya hati. Dan itu jauh lebih nyiksa daripada sakitnya badan, teman-teman. Was-was gitu ya. Kemudian lagi perasaan sombong, merasa diri sesiapa, itu penyakit tuh, penyakit. Kita punya apa enggak? Punya. Kita punya. Teman-teman sekalian, makanya kita minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau menyehatkan Nabi Ayub, sehatkanlah kami ya Allah. Sehatkan badan kita, kami dari segala penyakit. Sehatkan pikiran kami ya Allah dari hal-hal yang tidak nyata. Karena pikiran kita nih suka dikelabuhi sama hal-hal yang nggak nyata. Ketakutan-ketakutan terhadap sesuatu hal yang ada di depan yang nggak nyata gitu. Nggak nyata.
Ya Allah, selamatkan hati kami ya Allah dari semua penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit hati banyak, terutamanya adalah hubbud dunia. Cinta terhadap dunia adalah ra's kulli khati'ah, kata Nabi Muhammad, induknya semua penyakit-penyakit hati. Ujungnya tuh pasti itu cinta terhadap dunia. Makanya kalau kita gedein cinta kita kepada Allah, gedein cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah cinta dunianya perlahan-lahan mengecil, perlahan-lahan berkurang. Amin ya Rabbal. Nabi Musa, ya, Nabi Musa sama Nabi Harun. Ini juga ada kaitannya nih sama hari Asyura, gitu. Apa yang terjadi sama Nabi Musa dan Nabi Harun, teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi Musa dan Nabi Harun diselamatkan dari kejahatannya Pak Fir'aun. Itu tepat pada tanggal 10 Muharram dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah. Ya teman-teman sekalian, Fir'aun itu tenggelam tepat nih pada tanggal 10 Muharram. Karenanya kita minta pada Allah SWT, orang-orang yang punya niatan-niatan jelek sama umat Islam biarin tenggelam. Kan gitu ya? Orang-orang yang punya niatan-niatan jelek sama orang Islam. Saya nggak tahu siapa aja orangnya, tapi kan Allah tahu. Siapa aja yang punya niatan jelek terhadap rakyat Indonesia, terutamanya umat Islam, biarin pertenggelam. Dengan keberkahan hari Asyura, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Harun dan kaum Bani Israel dari kejahatan dan kezalimannya Fir'aun, semoga Allah SWT menyelamatkan seluruh umat Islam di seluruh dunia dari kejahatan orang-orang yang zalim kepada mereka, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada di antaramu yang juga merasa dikuasai sama orang zalim, ya, dikuasai sama orang zalim gitu, misalnya kayak punya suami galak banget ya, misal gitu, punya atasan nih kerja nih, bos nih ya ampun jahat banget dah, misalnya gitu. Nah, yang kayak beginian bisa juga nih minta kepada Allah SWT pada hari Asyura, tapi jangan minta ditenggelamin. Ya, jangan minta dilenyapkan, enggak gitu juga gitu, tapi minta sama Allah SWT, mudah-mudahan mereka dilunakkan hatinya, gitu ya, ditambahkan kesabarannya, gitu, biar lunak semua hatinya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tuh diperintah sama Allah, Fasri biahlika ya Musa, malam ini juga bawa kamu dan semua rombongan Bani Israel nih, bawa jalan malam ini, jalan kalian pergi malam. Fir'aun dengar pasukannya nyampein ke Fir'aun, Musa dan Bani Israel jalan disusul Nabi Musa sama Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa jalan kaki sama kaumnya. Ini mereka naik kendaraan, naik kuda gitu kan ya, cepet banget kan disusulnya. Begitu mereka udah deket lautan, mereka noleh, dikejar nih kan. Mereka tuh udah dari jalan tuh dari sebelum nyampe ke lautan ya. Itu umatnya Nabi Musa tuh bilang gitu, ya Musa inna lamudrakun, wahai Nabi Musa, waduh kita kesusul nih, kita kena nih, kita ketangkep nih, mereka mengejar kita, wahai Nabi Musa inna lamudrakun, kita kena deh, kita ketangkep deh, gitu kan. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'i rabbi sayahdin, nggak bakalan, tenang aja, kita nggak bakalan ketangkep sama Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Inna ma'i rabbi sayahdin, bersama dengan aku ada Allah, dia akan memberi petunjuk padaku. Kalau kamu di jalan Allah, jangan takut terhadap apapun, teman-teman. Ini poinnya, ini intinya. Kalau kamu di jalan Allah, kamu ngerjain yang Allah perintahkan, nggak usah takut terhadap apapun. Allah pasti ngasih
kita jalan. Allah pasti ngasih kita jalan. Ustazah pengen masuk Islam, tapi keluarga saya semuanya non muslim ustazah. Gimana cara saya ustazah? Ini masuk Islam aja dulu, pelan-pelan. Sholat gimana ustazah? Dalam kamar sholatnya itu kan ya. Kalau enggak di tempat-tempat umum yang lain-lain kan ada. Alhamdulillah kalau tinggal di Indonesia ini kan hampir semua tempat ada masjid, ada musolanya gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Saya yakin tuh, asal niatnya bagus, asal hatinya kuat, asal benar-benar jalan Allah, Allah pasti akan kasih jalan keluar. Pasti Allah akan kasih petunjuk. Apapun aja teman-teman sedikit sekalian, yang penting kamu di jalan Allah. Pastiin aja kamu nggak maksiat gitu. Pastikan kamu nggak maksiat. Tapi kalau misalnya ustazah saya jatuh cinta ustazah, tapi orang tua nggak merestui ustazah, gimana nih ustazah? Saya kawin lari apa gimana ustazah? Itu kamu nggak bisa bilang innama ya Rabbi saya hadin, bersamaku ada Allah, dia akan memberi jalan. Ya dari awal kamu salah. Ngapain pacaran? Kan begitu ya? Nah, kalau dari awal kamu salah, kamu nggak bisa ngarepin bahwa Allah akan memberikan jalan gitu. Tapi kalau dari awal kamu nggak ngerjain dosa, teman-teman saya sekalian, terhadap berbagai macam ujian, cobaan dalam kehidupan, apapun bentuknya, tenang. Innama ya Rabbi sayahdi. Kamu seorang istri solehah, bagus, baik, segala macam gitu. Suami kamu digangguin sama seorang perempuan lain itu, nggak usah takut. Innama ya Rabbi sayahdi. Tenang, bersama dengan kita ada Allah. Saya di jalan Allah, Allah akan memberi saya jalan. Gitu teman-teman saudara sekalian, nggak usah takut gitu. Tapi dia lebih cakep ustazah, nggak usah takut. Tapi dia lebih mancung hidungnya ustazah, nggak usah takut. Dia lebih putih kulit, nggak usah takut. Dia lebih kaya ustazah, nggak usah takut. Lebih segala-galanya dari kamu, nggak usah takut. Inna ma'ana Rabbana, kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan kita ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu, kekuatan kita ada sama Allah subhanahu wa ta'ala. Udah, tetap aja jadi istri yang solehah. Ntar nanti lama-lama juga Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih jalan. Akan kasih jalan. Jalannya apa ustazah? Ya, dia kawin lagi. Kan jadi halal ya. Udah berat bener ustazah. Tenang aja, Allah akan kasih jalan teman-teman. Tenang aja, Allah akan kasih jalan. Kamu gak akan kehilangan apapun kok. Selagi kamu sama Allah, kamu gak akan pernah kehilangan apapun. Tenang aja, tetap aja ikut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut aja apa maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan kasih jalan teman-teman. Tenang aja, Allah akan kasih jalan. Kamu gak akan kehilangan apapun kok. Selagi kamu sama Allah, kamu gak akan pernah kehilangan apapun. Tenang aja, tetap aja ikut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut aja apa maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan selalu berada dalam bimbingan Allah. Gak usah khawatir, gak usah khawatir terhadap apapun. Kamu hanya perlu mengkhawatirkan satu hal aja, apakah kamu ada di jalan Allah atau tidak. Itu aja pertanyaannya. Tapi selagi kamu ada di jalan Allah, selalulah ucapkan seperti ucapannya Nabi Allah Musa, kalla inna ma'iya Rabbi sayahdin. Tiap kali setan nakut-nakutin hati kamu nih, oh nanti gini, nanti gitu, nanti gini, nanti gitu. Kan setan kerjanya kayak gitu, nakut-nakutin terus gitu kan ya. Oh nantinya kalau kayak begini ntar begini, terus aja tuh kerjaan setan tuh. Nah setiap kali setan nakut-nakutin kayak begitu, ucapkan seperti ucapannya Nabi Musa alaihissalam, kalla, enggak akan begitu. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Aku bersama dengan Allah, Allah akan selalu memberi kepadaku jalan. Sampai beneran Nabi Musa ada di pinggir lautan, umatnya dibilang, wah Nabi Musa gimana nih, itu udah mulai kelihatan tuh pasukannya, waduh kita kena semuanya nih, habis ini dipanggang nih sama Fir'aun nih, habis ini kita dibakar hidup-hidup nih sama Fir'aun nih, aduh kelar ini urusannya nih, aduh Nabi Musa kita mati semuanya di sini Nabi Musa. Inna ya Rabbi
sayahdin. Allah kemudian ngasih perintah kepada Nabi Musa. Ya Musa, idrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, tongkat kamu tuh pukulkan ke lautan. Itu ya teman-teman saya sekalian, Nabi Musa untung aja, Nabi Musa tuh santun, Nabi Musa tuh sopan, Nabi Musa beradab sama Allah, dan Nabi Musa itu sami'na wa ata'na, nggak pakai mikir, selagi yang memerintahkan Allah, Nabi Musa sami'na wa ata'na. Itu saya bayangin kalau Nabi Musanya tuh jenis orang-orang yang suka nakal, suka cengkal, suka nggak gampang nurutan, suka banyak protes. Ya Allah, gimana tadi ya Allah? Pukulkan ke lautan. Apa enggak ke kepalanya Fir'aun aja ya Allah? Kan minta perlindungannya dari Fir'aun ya. Nabi Musa ini minta perlindungan dari Fir'aun. Sama Allah disuruh, Musa tongkat kamu tuh pukulin. Kan pantasnya kepalanya Fir'aun. Kan gitu pantasnya. Ini malah idrib bi'asak al-bahr. Kata Allah, pukulkan tongkatmu itu ke lautan. Nabi Musa nggak pakai protes. Nabi Musa nggak salah nih. Ini kepala Fir'aun apa lautan? Nggak pakai. Nabi Musa langsung pukulkan ke lautan. Itu lautan langsung mengeras. Airnya langsung mengeras. Langsung Nabi Musa, ayo kita lewat. Lewat nih Nabi Musa. Nabi Musa lewat sampai ke ujungnya. Begitu nyampe di ujungnya, ternyata Fir'aun dan bala tentaranya ikut naik juga di atas lautan, gitu kan, masih keras juga tuh lautannya gitu. Nabi Musa mukul-mukulin di tongkatnya nih ke lautan, maksudnya biar cair lagi gitu. Tapi kan urusannya bukan sama tongkat, urusannya sama Allah. Nah, sekarang nggak diperintah kok malah main pukul-pukul. Nabi Musa pukul-pukulin nggak jadi cair sampai Nabi Musa berhenti. Musa ngeliatin, aduh gimana nih kalau mereka nyampe ke kita. Pas mereka ada di tengah-tengah, Allah alirkan kembali lautan tersebut dengan ombak besarnya, tenggelamlah mereka semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Nabi Musa liatin tuh saat Fir'aun lagi mau tenggelam, dia terus bilang kayak gini, amantu bi Rabbi Harun wa Musa, amantu bi Rabbi Harun Musa. Ya Allah, sekarang saya beriman sama Tuhannya Harun sama Tuhannya Musa. Tapi Allah jawabnya apa? Al-an kata saya itu sekarang on. Sekarang kamu mau beriman. Waqad asaita min qabl, seumur hidup kamu ngaku jadi Tuhan, sekarang kamu baru mau beriman, nggak ada cerita. Itu para ulama bilang karena Fir'aun bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau Fir'aun umatnya Nabi Muhammad, selagi nafas belum sampai di tenggorokan, taubat masih diterima sama Allah. Tapi karena Fir'aun bukan umatnya Nabi Muhammad, makanya ditenggelam dan tidak dianggap Allah sebagai orang yang beriman. Padahal akhir kehidupannya Fir'aun beriman. Akhir kehidupannya Fir'aun tuh beriman, teman-teman. Masya Allah. Tapi nggak diterima keimanannya karena keimanannya udah mau mati gitu. Udah mau mati, sekarang kamu baru mau beriman, nggak bisa keterima kata Allah SWT. Allah terus bilang, kata Allah, aku mau jadikan badanmu itu kekal. Makanya sama Allah dikekalkan badannya Fir'aun ya. Ya ampun teman-teman, pernah lihat nggak? Saya pernah. Saya pun nyampe ke Mesir ya, ke Kairo. Itu ada museumnya Fir'aun gitu. Waduh ya ampun, serem banget dah. Saya kirain tuh muminya Fir'aun itu satu gitu kan. Muminya Fir'aun itu saya kira cuman muminya Fir'aun doang. Ternyata banyak banget di sana tuh mumi-mumi, dari bayi apa nenek-nenek. Jadi ada mumi kecil gitu kan. Ini keluarga Fir'aun yang kesekian gitu. Ada lagi udah nenek-nenek, pokoknya banyak banget dah di situ. Mumi-mumi gitu, badan-badan yang diawetkan. Nah, orang tahu kalau yang itu adalah Fir'aun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, karena di badan dia yang satu itu kan, Fir'aun itu juga ada farainah ya. Fir'aun tuh ternyata bukan satu.
Fir'aun itu ternyata ada Ramses ya istilahnya namanya ya. Kalau di mereka itu Ramses itu nggak satu gitu. Fir'aun tuh nggak satu. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun nggak tahu deh Fir'aun berapa gitu kan. Kayaknya yang sekarang masih hidup juga ada. Oh udah yang sombong-sombong nih dia nih. Fir'aun yang sekarang nih gitu. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah itu orang tahu kalau itu Fir'aun yang Allah ceritakan karena di dalamnya terdapat kandungan garam, berarti tenggelam, ya kan? Kena lautan kan kemasukan garam tuh. Jadi di badannya tuh sebagian ada kandungan garamnya. Itu teman-teman sekalian, subhanallah loh, subhanallah, Allah benar-benar ketika bilang aku akan abadikan. Emang yang paling utuh tuh jasadnya dia, sampai rambut di pelipis tuh masih ada. Sampai rambut-rambut di pelipis itu masih ada teman-teman. Itu padahal kan umurnya udah ribuan tahun. Zaman Nabi Musa loh, ke zaman kita sekarang berapa ribu tahun itu udah. Itu masih kekal, masih kulitnya apa semuanya tuh masih ada ya. Kelihatan gosong, iya kan karena di mumi itu kan. Ya, tapi maksudnya masih lengkap gitu, masih lengkap. Ya itu sampai rambut-rambut di pelipis masih kelihatan kok. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun tepat pada tanggal 10 Muharram. Teman-teman sekalian saya muliakan, terus nih Nabi Allah Ilyas tuh nggak banyak kisahnya dalam Al-Quran, termasuk juga Nabi Allah Zulkifli juga nggak banyak kisahnya dalam Al-Quran. Nah Nabi Dawud banyak ya. Nabi Dawud maksudnya ada beberapa kisah tentang Nabi Dawud. Nabi Dawud ini nabi yang raja. Nah kalau di sananya ya, atau di kitab-kitab terdahulu itu disebutnya David. Lidah mereka kan Daud jadi David, Ibrahim jadi Abraham, Musa jadi Moses, Nabi Muhammad tetap jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Dawud ini teman-teman yang saya liatin makomnya paling cakep ya selain Nabi Muhammad tentu saja ya. Makomnya paling cakep banget, adanya di kastil. Ustaznya udah pernah sampai? Pernah. Saya ini tukang jalan-jalan, tenang aja. Saya tahu, saya sampai makomnya Nabi Musa, saya sampai makomnya Nabi Yusuf, saya sampai makomnya Nabi Ishak, saya sampai makomnya Nabi mana lagi nih, Nabi Hud, saya sampai makomnya Nabi Hud ada di Tarim ya. Kami sering berziarah ke Nabi Allah Hud alaihi salam. Teman-teman sekalian, nah Nabi Dawud nih makomnya adanya di kastil. Itu ya, kalau kita pas keluar tuh dari kastil tuh kelihatan tuh Al-Ardul Mau'ud, lembah yang dijanjikan tuh yang direbutin sama orang-orang Bani Israel ya, sampai dengan sekarang. Itu cakep benar teman-teman, cakep banget. Emang makamnya cakep banget. Cuman sayangnya yang ziarah ke Nabi Dawud itu semua agama. Jadi kumpulan 3 agama besar itu semuanya berziarah gitu. Pas lagi kami berziarah ke makamnya Nabi Dawud alaihissalam, itu lagi ada acara semacam kayak sholat Jumat lah gitu. Kalau di kita semacam kayak ada ritualnya mereka pas barengan banget gitu. Nah itu mereka lagi ibadah gitu di makamnya Nabi Dawud. Ibadahnya mereka, ibadahnya orang Yahudi ya. Ustaznya emang makamnya di mana sih? Di Palestina. Tepatnya di daerah sekitaran Hebron kalau nggak salah ya. Di Hebron kalau nggak salah. Nah itu makamnya Nabi Dawud alaihissalam. Lagi pas ke sana mereka lagi ibadah. Nah, tapi ibadahnya itu teman-teman sekalian pakai acara ini kayak zikir gitu ya. Tapi zikirnya itu dinyanyikan, dan dinyanyikannya itu lama-lama tuh kayak rap yang sambil pukul-pukul ini meja. Mending kalau pukul-pukul rebana masih enak didengerin, ini pukul-pukul meja. Wah, sampai serem gitu. Jadi kita dengerin ibadahnya tuh sampai aduh, siapa lagi marah tuh gitu. Kalau orang nggak tahu gitu ya, kirain orang yang lagi marah-marah gitu kan. Kayak gitu gitulah, ada ininya, ritmenya sih, cuman memang jadi bikin takut gitu. Abah saya waktu itu saya ziarah barengan sama abah, sama umi saya, sama
beberapa saudara-saudara saya juga, beberapa ponakan-ponakan saya juga gitu kan, sama orang lain-lain juga gitu. So, abah saya bilang kayak gini, ya Allah, abah saya nangis. Abah saya di makamnya Nabi Daud tuh udah nangis gitu. Saya tanyain sama abah gitu kan, abah kenapa bah nangis bah gitu. Abah saya bilang gini, abah kesian sama Nabi Daud. Abah kesian sama Nabi Daud, ya Allah, orang tuh kayak begitu di atas Nabi Daud, di atas makamnya Nabi Daud, masya Allah. Abah saya nggak tega ketemu Nabi Daud. Itu ya, Nabi Daud alaihissalam, Nabi yang juga seorang raja, teman-teman saya sekalian. Beliau yang berhasil membunuh Jalut. Wa qatala Dawudu Jaluta. Kata Allah SWT, Nabi Dawud membunuh Jalut. Jalut makhluk, satu makhluk yang mengganggu ketenangan sebuah negara ya ini ya. Yang kemudian sama rajanya waktu itu, siapa yang bisa membunuh Jalut, aku akan jadikan dia sebagai raja sesudah aku gitu. Nah, yang berhasil membunuhnya adalah Nabi Allah Dawud alaihissalam. Teman-teman sekalian, Nabi Daud nih kemudian jadilah raja. Jadi raja yang sangat adil, sangat baik, sangat masya Allah, luar biasa. Nabi Daud. Satu waktu Nabi Daud sangat dicintai sama rakyatnya. Nabi Daud kuat orangnya, kuat kepribadiannya, kuat semua-muanya. Satu waktu Nabi Daud ini, teman-teman saudara sekalian, zaman itu tuh nggak ada batasan untuk punya istri itu berapa gitu. Makanya 4 orang istri itu sebenarnya batasan dari Allah gitu ya. Karena sebelumnya itu orang-orang, bahkan orang-orang Quraisy aja itu nggak punya batasan terhadap istri. Jadi misalnya udah punya 10 nih, pengen nambah lagi boleh aja gitu. Makanya Allah SWT 4 itu bukan diperbolehkan lebih dari 1 gitu, akan tetapi justru pembatasan dari banyaknya jumlah istri yang mereka punya pada masa tersebut. Tuh, makanya ketika turun ayat bahwa orang Islam itu hanya boleh menikahi paling banyak 4 orang, itu yang terjadi bukan mereka yang hore kita kawin lagi 2 atau 3 atau 4 gitu, nggak gitu, malah justru wah berarti harus saya ceraikan istri-istri saya gitu. Karena jatuhnya masa itu sebagai pembatasan atas jumlah istri. Nabi Daud punya 99 orang istri. Banyak teman-teman, tapi sekali lagi tidak melanggar syariat ya, tidak melanggar syariat pada masa tersebut. Pada masa itu tuh nggak melanggar syariat. Beliau seorang raja yang mampu untuk menafkahi, dan beliau senang punya anak banyak. Beliau senang punya anak banyak. Jadinya Nabi Daud kawin, punya istri 99. Teman-teman sini sekalian, satu waktu kamu ya jangan ngebayangin zaman sekarang, nggak kena. Ini kan zaman tersebut ya, dan ini diceritakan di kitab Injil misalnya gitu, yang asli, maksudnya kitab Injil yang tidak mereka ubah itu juga memang diceritakan ya, bahwa Nabi Daud itu memang memiliki 99 orang istri. Satu hari Nabi Daud ini lagi jalan gitu ya, lagi jalan-jalan, kelihatan ada seorang perempuan cantik, baik gitu kan. Terus Nabi Daud mikir gitu, dia udah kawin belum ya gitu. Ternyata keluar suaminya, oh itu suaminya ya. Jadi dah Nabi Daud, dan waktu itu maksudnya orang tuh boleh aja punya istri 100, 101, 102 boleh aja. Nabi Daud 99 gitu kan. Udah nih pulang Nabi Daud, lupa sama perempuan tersebut gitu, lupa sama perempuan itu. Satu waktu Nabi Daud ini lagi mau ngirim pasukan buat dibawa pergi perang gitu kan. Nah, Nabi Daud lagi milih-milihin pasukan yang mau diberangkatkan pergi perang sebagai seorang raja ya, ketua tertinggi dari pasukan itu kan, rajanya kan ketua tertingginya gitu. Dia yang menentukan siapa aja yang berangkat, siapa yang enggak gitu. Nabi Daud tahu-tahu kelihatan laki-laki yang adalah suaminya perempuan tersebut. Paham? Pas Nabi Daud lihat, ini diberangkatin apa enggak ya? Nabi Daud kepikiran kayak gini nih, maksud saya bukan kepikiran, tapi terbersit
sebuah pikiran gitu ya, kayak seret gitu, kebersit gitu aja. Kata Nabi Daud kayak gini nih, berangkat aja deh, kalau sampai dia meninggal nanti istrinya saya kawinin. Kalau sampai dia meninggal di peperangan itu, belum tentu meninggal ya kan, namanya orang pergi perang ini 1000 balik 800 kan begitu, balik 900 sekian gitu loh teman-teman. Itu kan belum tentu meninggal, persentasenya hidup itu lebih banyak daripada persentase dia, kemungkinan hidupnya lebih banyak daripada kemungkinan dia meninggal gitu loh. Nah cuman kepikir begitu ngeliat, inget langsung dia suaminya itu, terus keselintas gitu di pikirannya Nabi Daud. Dan ini kalau orang biasa nggak dianggap dosa loh, nggak dianggap dosa. Betapa sering kita ngelihat orang soleh, ganteng, baik gitu kan, dan kita kepikir enak ya kalau saya jadi bininya. Pernah nggak pikir kayak gitu? Jujur, pernah pikir kayak gitu. Makanya itu saya nggak mau ngisi di hadapan laki-laki. Ya kan ya, jaga diri saya, jaga diri mereka juga. Betul apa enggak? Gitu amat. Ya mudah-mudahan Allah jaga diri kita ya. Tapi kan yang namanya apa namanya sekelebat gitu kan, jangankan sama orang soleh, ini adik-adik gitu nih ngelihat drakor aja ganteng banget ya, ada tuh yang suka kayak gitu. Ya Allah, ya Allah, itu kalau aktornya datang tuh dari Korea sana tuh, yang pada histeris itu saya liatin banyak yang pakai jilbab. Saya lagi mikir aja, jangan-jangan pernah ngaji di tempat saya juga nih. Segitunya histerisnya ngelihat ini ya, apa tuh namanya, aktornya gitu, aktornya drakor apa, opa, oke, opa bukan kakek-kakek ya, opa kan ya. Iya. Masya Allah tuh teman-teman sekalian. Jadi itu sekelebat doang. Kalau orang biasa nih, kita nih rakyat jelata nih, bukan Rasul, itu nggak dihitung dosa. Kelebatan hati itu nggak dihitung dosa teman-teman. Kelebatan hati itu nggak dihitung dosa. Kita nih suuzon sama orang kan kelebatan hati tuh, gitu. Dihitung dosa apa enggak? Enggak. Kecuali sampai kita ngomongin. Sampai kita ngomongin sama orang lain, bukan ibu ini yang kemarin harus katanya pelakor itu, wah itu jadi dosa. Jadi dosa. Yang sebelahnya dia denger kayak gitu aja, kalau misalnya terus dia bilang astagfirullah, itu dia nggak jadi dosa. Tapi kalau misalnya yang mana, riba, jatuhnya jadi ribah gitu ya, jadi dosanya ribah teman-teman saya sekalian. Kalau benar, kalau nggak benar jatuhnya sebagai fitnah. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Nah itu jadi sebenarnya bukan dosa nih. Jadi kalau dibilang ustazah katanya para nabi nggak berbuat dosa, enggak berbuat dosa. Itu kalau hitungannya rakyat jelata, bukan nabi, umat, hitungannya nggak dosa. Tapi ketika yang melakukan itu adalah seorang nabi, Allah menghitungnya sebagai dosa. Kenapa? Sebab mereka harus di tingkatan sempurna dalam penjagaan hati, dalam penjagaan pikiran. Gitu. Jadi kalau kehitungnya sama para nabi, hitungnya dosa. Hitungnya dosa teman-teman. Sama itu pembahasannya kayak waktu Nabi Muhammad dibilangin abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Gitu kan? Nabi Muhammad bermuka masam di hadapan Abdullah ibn Ummi Maktum. Siapa tuh? Seorang sahabat yang buta, anja'ahul a'ma. Nabi bermuka masam juga dia kagak lihat, emang buta. Itu kalau kita yang ngerjain, kita nggak dianggap dosa teman-teman. Kamu cemberut sama orang yang buta, nggak dianggap dosa. Kenapa gitu? Nah, dia nggak lihat, iya kan? Dia nggak lihat. Nabi tahu dia buta. Nabi tahu dia buta. Nabi bermuka masam di hadapan dia. Maksudnya nggak senyum, ya, nggak senyum Nabi sama dia.
Nabi segitunya ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kenapa Muhammad kamu bermuka masam? Kenapa kamu nggak senyum? Bukannya biasanya kamu senyum wahai Muhammad. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta, ya Allah saya senyum juga dia nggak kelihatan. Kata Allah, dia nggak kelihatan tapi aku Tuhannya kan lihat kamu Muhammad. Kalau saya sih ngebaca abasa wa tawalla bukan ayat taubih buat Nabi Muhammad, ayatul hub. Kalau saya baca deh. Demikian pula dengan para ulama yang ngajarin saya. Kita baca ayat abasa wa tawalla bukan ayat yang ngejelek-jelekin Nabi Muhammad, bukan. Tapi kita ngelihatnya sebagai ayat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad bermuka masam orang buta aja loh. Allah tegur. Kalau nggak karena dicinta yang luar biasa, dididik yang luar biasa sama Allah, nggak bakalan kayak begitu. Itu sama aja kayak kamu punya anak, biasa-biasanya dia dapat 100 nilainya, satu waktu dia dapat 97, kamu tegur. Kenapa nak kok bisa ada yang salah? Biasanya kamu bener semua loh. Tapi giliran yang satu lagi, biasanya asal dia naik kelas dia udah bagus, satu waktu dia dapat nilai 76. Kamu puji-puji dia. Padahal tinggian mana 76 sama 97? Tinggian 97, tapi yang dapat 97 malah kamu tegur, gitu kan ya? Malah kamu tegur, kamu peringatkan. Yang dapat 70 malah kamu puji-puji dia. Kenapa? Karena yang satu emang biasanya juga bikin salah, gitu kan? Yang satu seharusnya sempurna. Para nabi itu kayak gitu. Para nabi itu kayak gitu. Termasuk Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Daud selintas doang tuh teman-teman. Iya, udah deh diikut dah pasukan. Kalau sampai dia meninggal, tak istrinya saya kawinin. Kan kesian istrinya kan. Nggak apa-apa deh, ntar saya kawinin. Gitu. Teman-teman sekalian, Nabi Daud nggak ingat namanya selintasan doang kok. Tapi sama Allah ditegur. Ini yang saya ceritain dari kisahnya Nabi Musa tadi, kemudian Nabi siapa tuh yang tadi ceritain? Nabi Ayub, semuanya Allah ceritakan dalam Al-Quran ini ya, termasuk yang sekarang juga. Datang, tiba-tiba aja Nabi Daud lagi ada di dalam kamarnya, dan sekali lagi Nabi Daud seorang raja. Mau masuk kamarnya raja, itu kan lewatin, waduh, pintu yang semuanya dijaga dong, semuanya ada pengawalnya di situ gitu. Nabi Daud lagi tiduran, tiba-tiba Nabi Daud kok kayak kedengeran suara. Nabi Daud buka mata, ada dua orang lagi bertengkar. Khasman, baga ba'duna ala ba'd. Nabi Daud tanya, siapa kalian? Khasman, katanya dia. Baga ba'duna ala ba'd. Kita nih Nabi Daud dua orang yang sedang bertikai, yang sedang berselisih paham, yang sedang ribut gitu. Kami dua orang yang lagi bertengkar. Kata Nabi Daud, kenapa masalahnya? Nih Nabi Daud nih, hada akhi lahu 99 najah wa li najatun wahidah wa qala qfilniha wa aysani fil khisab. Nih saudara saya nih, dia punya 99 domba, saya cuma punya 1 domba doang. Nabi Daud segitunya dia bilang, minta dong 1 dombanya, kumpulin juga ke domba-domba saya. Gimana tuh menurut kamu wahai Nabi Daud? Nabi Daud bilang sama yang punya 99 domba, laqad dhalamta bi su'ali na'jatika ila ni'ajih. Ya kamu dolim pak, boleh gitu. Kamu kan udah punya 99, jangan tamak, jangan rakus. Udah punya 99, kamu masih minta juga domba dia, nggak boleh kayak gitu. Dia punya cuma 1 doang loh. Gitu Nabi Daud. Gitu. Jangan rakus-rakus. Iya deh Nabi Daud kalau gitu. Ya udah deh, kalau selagi Nabi Daud yang ngomong udah bener dah. Ya udah deh, kita pamitan Nabi Daud. Keluar nih mereka nih. Habis keluar, Nabi Daud buka lagi. Pintunya terkunci. Lah, siapa tuh? Nabi Daud mikir, malaikatnya Allah nih. 99. Kok kayak familiar ya? Istri saya 99. Oh, orang itu tuh yang saya kirim tuh punya istri 1 doang tuh, yang saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau dia meninggal istrinya baru saya kawinin. Astagfirullah, mudah-mudahan panjang umur ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Dianya itu loh, si suaminya, mudah-mudahan suaminya panjang umur. Begitu pulangan orang-orang dari
peperangan gitu kan, dia juga dibawa pulang sebagai jenazah. Nabi Daud sedih benar. Nabi Daud nangis sama Allah 40 hari, nangis, taubat, malu sama Allah. Kabarnya selama berapa puluh tahun sisa hidup Nabi Daud itu, Nabi Daud bahkan enggak pernah mengangkat kepalanya karena malu sama Allah. Kok pernah kepikiran begitu gitu. Ya Allah teman-teman, ini kalau Allah mau melihat isi kepala kita, isi hati kita, ya Allah, malu mulu nih, saya nggak berani ngajar dah pasti. Aduh ya Allah, teman-teman juga nggak berani hadir majelis dah. Ya Allah, kotor benar kita mau hadir majelis, berharap rahmatnya Allah kayak begini, hati saya kayak begini, pikir malu ada, gitu pasti. Alhamdulillah Allah tidak sampai menghisap apa yang ada dalam kepala kita nih. Alhamdulillah Allah tidak sampai menghisap sampai sesuatu tersebut dikeluarkan. Karena yang kita minta sama Allah, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, didik hati-hati kami agar mampu selalu menghadirkan hanya yang baik dalam hati-hati kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Daud ziarah ke makamnya. Nabi Daud minta maaf kepada dia. Nabi Daud terus doa sama Allah terus saja sampai kemudian tepat pada tanggal 10 Muharram hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala bilang faghfara Daud. Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Daud. Allah memaafkan Nabi Daud alaihi salatu wassalam tepat pada tanggal 10 Muharram. Caranya dengan teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad cerita nanti di akhirat orang yang suami yang tadi suaminya perempuan tersebut, dan oh ya kelanjutannya ya, kalau ibu kan suka kalau diceritain, nah terus tuh yang ceweknya akhirnya jadi kawin apa enggak tuh Ustazah gitu. Kayak kita tuh kayak kalau belum ada gitu ya, kayak yang ini masih episodenya belum kelar nih gitu. Itu teman-teman saya sekalian, Nabi Daud pada akhirnya tidak menikahi perempuan tersebut, tidak menikahi perempuan tersebut sebagai bagian dari kayak semacam menghukum diri beliau gitu ya. Enggak nih, enggak nikahin sama Nabi Daud, tapi Nabi Daud memberikan nafkah. Maksudnya ngasih tuh nafkahnya gitu sebagai itu rasa bersalahnya Nabi Daud juga gitu. Nabi Muhammad cerita cara Allah mengampuni kesalahan, maksudnya bukan kesalahan juga sebenarnya itu ya, itulah apa yang dilakukan oleh Nabi Daud itu nanti suaminya yang perempuan tadi itu di akhirat nanti dikasih lihat satu gedung di surga, satu bangunan yang sangat indah di surga. Terus dibawa nih malaikat, tunjukin, wih cakep banget nih. Terus tanya sang laki-laki tersebut, ini buat siapa nih wahai malaikat? Malaikat bilang, ini buat kamu kalau kamu mau memaafkan Daud. Cara Allah memaafkan, cara Allah memaafkan kesalahan hambanya kepada hamba yang lain tuh Allah gantikan kesalahan tersebut tuh dengan balasan-balasan kesenangan-kesenangan di surga. Seharusnya membuat kita nih jadi mikir mau berapa banyak gedung yang Allah bangunkan kalau Allah mau memaafkan kesalahan-kesalahanmu kepada orang lain. Jangan bikin repot. Betul nggak? Orang-orang yang pernah kita jahatin, kalau Allah maafkan kesalahan kamu, itu nanti sama Allah orang-orang itu dikasih gedung, dikasih apa, maafin ya Halimah ya, kamu saya kasih gedung, maafin ya Halimah, kamu saya kasih ini, maafin Halimah, kayak gitu. Jadi teman-teman, daripada kita bikin repot di akhirat gitu kan, malaikat suruh bangun gedung ya kan ya, daripada semua hal-hal ini Allah lakukan buat kita gitu, jauh lebih aman. Kecilkan, sedikitkan kesalahanmu sama orang-orang. Jangan kebanyakan jahatin orang. Jangan kebanyakan jahatin orang. Dan kalau ada orang bikin salah, nggak usah pakai dia minta maaf. Udah aja, ya Allah saya udah maafin dia. Itu enak. Jadi nggak bikin repot. Betul? Udah.
udah nggak usah banyak bikin repot, ya kan ya. Masya Allah. Tuh Allah Subhanahu Wa Taala ngebuat Nabi Daud sih nggak apa-apa. Nah, buat kita Allah bangun-bangunin istana-istana buat orang-orang yang pernah kita dolimin kan kayak nggak pantas banget. Iya kalau Allah mau mengerjakannya buat kita, kalau enggak, yang ada nih akhirnya dosa-dosa kita atau pahala-pahala kita berikan kepada mereka semuanya itu yang pernah kita berbuat jahat kepada mereka. Kita pernah gosipin, kita pernah omongin, kita pernah gibahin, kita pernah fitnah, kita pernah kurangin haknya, kita pernah nyakitin hatinya. Itu semua nih pahala-pahala kita dikasihin sampai kita habis. Udah kita pahalanya habis, masih ada juga, ya Allah dia pernah ngomongin saya, ya Allah saya dikatain begini ya Allah sama dia, ya Allah. Kata Allah, kalau gitu ambil pahalanya, udah habis ya Allah, kalau gitu taruh dosa kamu sama dia, ya Allah. Ini yang kata Nabi Muhammad, al-muflis, orang yang rugi, teman-teman sekalian. Nabi Daud, Allah Subhanahu Wa Taala ampunin, ya sukanya Allah, ya Allah pakai bahasanya ampunin, walaupun itu sekali lagi bukan dosa bagi para nabinya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, bagi kita ini bukan dosa gitu. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya Nabi Daud, menerima taubatnya Nabi Daud pada tanggal 10 Muharram. Maka ini yang menurut saya adalah pemberian Allah yang sangat pantas sekali untuk kita minta pada hari Asyura, mengingat dosa kita yang sudah sebegini banyaknya ini. Maka simpenin hari Asyura, siapin hari Asyura, teman-teman sekalian. Nanti di saat datang hari Asyura, kamu udah tahu apa yang mesti kamu lakukan. Di antaranya adalah kamu berdoa, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Bukankah ampunan yang kau turunkan pada hari ini begitu banyaknya? Ampunilah dosa-dosa saya, ya Allah. Dosa saya begitu banyaknya, ya Allah. Ampuni saya dan jaga saya biar gak gampang-gampang bikin dosa lagi, ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampunan sama Allah. Dosa kita banyak, teman-teman. Kalau nggak diampunin sama Allah, repot kita urusannya. Salah kita banyak, kalau nggak ditutup-tutupin, nggak digugur-gugurin sama Allah Subhanahu Wa Taala, berat kita nanggungnya. Urusan kita nih di akhirat nih benar-benar dalam keadaan mengkhawatirkan, benar-benar dalam keadaan berbahaya kita kalau nggak diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dosa aja bisa bikin kita celaka, bagaimana dengan ribuan dosa yang sudah kita lakukan selama ini, teman-teman. Maka datang hari Asyura, kesempatan emas buat kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Engkau telah sembuhkan Nabi Ayub, sembuhkan saya dari semua penyakit hati saya, ya Allah. Sembuhkan saya dari suudzon orang, sembuhkan saya dari kebencian orang, sembuhkan saya dari apapun yang bikin hati saya ini nggak bener, ya Allah. Terus minta juga sama Allah, ya Allah Engkau yang Allah yang telah menerima Nabi Daud pada hari ini, karena ampunanmu memang pada hari ini turun begitu banyaknya. Demikian yang kami dengar dari para ulama, ya Allah ampunilah kami, ya Allah. Katanya Sahibul Burdah tadi, katanya beliau itu, la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Saya berharap aja, kata Sayyidul Burdani, saya berharap aja mudah-mudahan ampunan Allah tuh di saat diturunkan menyesuaikan sama dosa-dosa, biar yang dosanya banyakan dapat ampunannya banyakan, biar yang dosanya gede dapat ampunannya juga gede. Kita minta sama Allah, ya Allah, bukankah Engkau sang maha dermawan, dan yang dermawan selalu memberi sesuai dengan kebutuhan. Ya Allah, kami sangat membutuhkan ampunan-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kami ampunan yang cukup untuk seluruh dosa-dosa kami, ya Allah, hingga Engkau ampuni semuanya tanpa tersisa. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Gitu. Dosa kita banyak, dosa kita yang langsung sama Allah banyak, dosa kita yang sama orang tua kita banyak, betul.
dosa kita sama orang lain banyak, dosa kita sama tetangga banyak, sama saudara banyak, sama teman banyak, Masya Allah, sama guru banyak, ya kan ya? Insya Allah kita punya banyak nih dosa-dosa, kita minta sama Allah, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah. Makanya nanti hari Asyura jangan lupa buat puasa, ngapusin dosa setahun, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain puasa, banyakin zikir, banyakin doa. Baca ayat kursi 360 kali, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baca kulhu kalau bisa juga 1000 kali, kayak yang kamu amalkan pada hari Arafah kemarin. Kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yaitu ya baca 70 kali. Kemudian baca doanya, ada tuh di Mukhul Ibadah, di kitab-kitab doa. Dan juga santuni anak yatim, beri sedekah kepada orang miskin. Deh, kita senengin orang-orang yang ada di sekeliling kita, kasih buat para ibu nih, kasih anak-anaknya uang belanja lebih banyak daripada biasanya. Para suami juga disunahkan. Oh, ini hadisnya jelas ini ya. Hadisnya hadis sahih, diperintahkan kepada para orang tua dan para suami terutamanya untuk memberi nafkah lebih banyak kepada istri-istrinya. Kata kepada istrinya, kan para suami, berarti kan kepada para istri, dan untuk memberi lebih daripada biasanya. Kata Nabi Muhammad, "Man wasa'ala iyalihi yaumat Asyura wasa'allahu rizqah." Siapa yang meluaskan belanja, meluaskan uang, memberi tambahan nafkah gitu ya, tambahan rezeki kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya. Dalam hadis sepanjang tahun, dalam riwayat hadis yang lain sepanjang tahun. Jadi pinter-pinter nih, kurang berapa hari lagi nih dari sekarang ngomong sama suami nih, Bang, ingat ya, saya tandain ya Bang di kalender nih, tanggal 8 kalau nggak salah ya, tanggal 8 Agustus, ingat-ingat ya Bang, 8 bulan 8. Iya, tuh hari indah nih Bang, tanggal cantik, Abang jangan lupa. Dari sekarang nabung buat tanggal 8 Bang, Abang ntar kasihin tabungannya ke saya Bang. Sayang mah enggak ini Bang, nggak maksa, cuman katanya Nabi Abang yang bilang, katanya kalau pengen rezekinya luas panjang tahun Bang, suruh banyak ngasih mas saya Bang pada hari Asyura. Ya, selain puasa, zikir, doa, itu tadi insya Allah kebaikan-kebaikan kita lakukan. Cari anak-anak yatim, usap kepalanya, beri santunan kepada mereka, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari tersebut, sedekah dan sebagainya, jangan kurang-kurang. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan yang terbaik pada kita sekalian, menjadikan kita hamba-hamba yang tercinta di sisinya, dan mengaruniakan kepada kita apa yang Allah karuniakan kepada para nabi-nabinya. Persiapkan doa-doa terindahmu untuk kamu berdoa dengan doa tersebut pada hari Asyura nanti. Sangat berkemungkinan doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillah.